Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi biologi sel dan molekuler di bidang pangan. Selanjutnya ada anggota kelompok kami yaitu Siti Naila Nurhasanah dengan 3 digit NIM terakhir 115, Novita Eka Arianti dengan 3 digit NIM terakhir 091, Ulia Diana dengan 3 digit NIM terakhir 092, Rizmaya Rahmasari dengan 3 digit NIM terakhir 101, Kayla Fitri dengan 3 digit NIM terakhir 104, Bintang Eden Sitoang dengan 3 digit NIM terakhir 123, dan yang terakhir ada Intan Anfananta Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 103. Berikutnya ada pendahuluan. Biologi sel dan molekuler merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan fungsi sel serta mekanisme molekuler yang mendasari proses kehidupan. Dalam bidang pangan, ilmu ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas, keamanan, dan nilai gizi produk pangan melalui penerapan teknologi bioteknologi modern. Aplikasi biologi sel dan molekuler dimanfaatkan dalam pengembangan pangan fungsional, deteksi patogen, serta optimalisasi proses produksi pangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penerapan biologi sel dan molekuler sangat penting dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan sistem pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Omics landscape in molecular mechanics with Ammonium Sulco as an example. Ammonium Sulco atau AT merupakan tanaman non-model dari famili Zingiberaceae yang memiliki nilai ekonomi dan medis tinggi. Namun pengembangan budidayanya masih menghadapi berbagai kendala, seperti degradasi varietas yang adanya hasil serta kerentanan terhadap stres lingkungan dan serangan hama. Kompleksitas jaringan regulasi molekuler pada tumbuhan yang melibatkan interaksi multitingkat dan respon non-linear terhadap perubahan lingkungan membuat pendekatan single omic menjadi kurang memadai untuk menjelaskan proses biologis secara menyeluruh. Pendekatan multi-omic terintegrasi menawarkan resolusi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan data genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolik untuk mengungkap mekanisme molekuler intrinsik yang mendasari pertumbuhan, adaptasi, dan ketahanan tanaman. Jurnal ini bertujuan menyoroti peran strategis multi-omik dalam penelitian tanaman non-model dengan menjadikan Ammonium Sulco sebagai contoh, serta mengevaluasi potensi pemanfaatan basis data genom tanaman dalam mendukung pengembangan budidaya AT yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Next. Selanjutnya, pendekatan multi-omics dalam biologi sel dan molekuler tanaman. Proses biologis pada tanaman berlangsung melalui jaringan molekuler yang sangat kompleks dan saling berkaitan, mulai dari tingkat gen, RNA, protein, hingga metabolit. Berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, ketersediaan air, serta serangan organisme lain dapat memicu respon biologis pada banyak tingkat molekuler secara bersamaan. Oleh karena itu, pendekatan single omic seringkali belum mampu menggambarkan mekanisme biologis tanaman secara menyeluruh. Pendekatan multi-omics hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan berbagai lapisan informasi molekuler, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap mekanisme sel dan molekuler tanaman, khususnya dalam konteks pertanian dan pangan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, apa itu multi-omics? Multi-omics merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai lapisan data biologis, seperti genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik. Integrasi ini memungkinkan peneliti memahami alur informasi biologis dari gen hingga metabolit secara sistematik. Dengan pendekatan multi-omics, jaringan regulasi molekuler yang kompleks dapat dianalisis secara lebih akurat. Pendekatan ini sangat penting terutama untuk tanaman non-model yang masih memiliki keterbatasan data molekuler. Data multi-omics bersifat berdimensi tinggi, kompleks, dan sering menunjukkan hubungan non-linear antara variabel biologis. Metode statistik konvensional kurang efektif dalam mengolah data dengan karakteristik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang lebih canggih untuk mengekstraksi informasi biologis yang bermakna. Tantangan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan analisis multi-omics modern. Machine learning dan deep learning digunakan untuk mengelola, menginteraksikan, serta mereduksi dimensi data multi-omics. Metode ini mampu menangkap pola non-linear dan hubungan kompleks antar komponen biologis yang sulit dideteksi secara manual. Penerapan machine learning membantu meningkatkan
akurasi interpretasi data, dan mempercepat proses analisis. Dengan demikian, teknologi ini menjadi alat penting dalam riset biologi molekuler tanaman berbasis data besar. Selanjutnya ada contoh kasus. Dari jurnal Food Chemistry, Molecular Science membahas Ammonium sauco atau kapulaga hitam sebagai rempah pangan yang mengandung senyawa volatil dan metabolit sekunder penyusun aroma khas. Dengan pendekatan biologi sel dan molekuler berbasis multiomics, penelitian ini mengkaji biosintesis senyawa flavor dan regulasi gen. Senyawa-senyawa tersebut memiliki fungsi biologis yang penting dan berpotensi mendukung peningkatan kualitas serta keamanan pangan, khususnya dalam pengembangan produk pangan berbahan dasar rempah alami. Jadi pada jurnal ini disebutkan bahwa kapulaga hitam merupakan rempah yang memiliki aroma khas karena mengandung berbagai senyawa alami yang dapat menguap dan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh sel tanaman. Nah, dengan pendekatan biologi sel dan molekuler atau multiomics itu digunakan untuk mempelajari bagaimana senyawa aroma tersebut dibentuk di dalam sel dan bagaimana cara gen mengaturnya. Kemudian untuk dampak akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak yang pertama, meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan. Yang kedua, peningkatan kesehatan masyarakat melalui pangan bergizi. Yang ketiga, berkurangnya risiko penyakit akibat pangan tercemar. Yang keempat, berkurangnya penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi dan perkembangan industri pangan. Berikutnya manfaat yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak, memperbaiki kualitas dan kandungan gizi pangan, mempermudah deteksi patogen dan kontaminan pangan, menghasilkan produk pangan fermentasi yang lebih berkualitas, mendukung efisiensi dan keberlanjutan sistem pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat kesimpulan, berdasarkan kajian tersebut, penelitian terhadap Ammonium sauco menunjukkan bahwa pendekatan biologi sel dan molekuler berbasis multiomics mampu mengungkap mekanisme biosintesis senyawa volatil dan metabolit sekunder yang berperan penting dalam pembentukan aroma khas serta fungsi biologis tanaman. Pemahaman molekuler ini memberikan dasar ilmiah bagi peningkatan kualitas, keamanan, dan nilai fungsional produk pangan berbahan rempah alami. Selain itu, penerapan hasil penelitian berpotensi mendukung peningkatan produksi pangan, perbaikan nilai gizi, pengembangan pangan fermentasi, serta sistem produksi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa integrasi multiomics pada bahan pangan alami tidak hanya relevan untuk inovasi produk, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan dan keberlanjutan sistem pangan. Berikut adalah daftar pustaka dari artikel jurnal yang telah kita ambil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.